Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang materi integral yang ada pada mata kuliah kalkulus 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adivia Tambah, NIM saya F1E222028. Saya dari ruang R002. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022 Universitas Jambi. Tanpa basa-basi, mari kita simak penjelasan berikutnya. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan itu sendiri. Integral dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Adapun pada bidang matematika dan teknik, integral dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan kurva. Dalam integral, masih dibagi lagi menjadi integral tentu dan integral tak tentu. Adapun penulisan integral, yakni pada integral tentu dapat dituliskan seperti a hingga batas b fx dx. Dan pada integral tak tentu dapat ditulis integral f x dx. Perbedaan integral tentu dan integral tak tentu, yakni perbedaan dari kedua integral tersebut yaitu yang pertama, integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integralnya. Yang kedua, integral tentu hasilnya biasanya berupa bilangan atau tergantung batasnya. Sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. 3. Adapun cara penulisannya, yaitu pada integral tentu dapat dituliskan sebagai b hingga a fx dx dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Pada penulisan integral tak tentu pula dapat dituliskan integral fx dx. Yang keempat, yaitu integral tentu hasilnya tidak perlu tambah c, sedangkan integral tentu hasilnya pasti ada tambah c. Seperti integral tentu batas a sampai b fx dx sama dengan fx batas atas a batas bawah b sama dengan fb kurang fa. Dan pada integral tak tentu dapat dituliskan seperti berikut, yaitu fx dx sama dengan fx tambah c. Adapun di sini sedikit catatan yang saya lampirkan, yaitu baik integral tentu maupun integral tak tentu, kita harus mencari hasil integral fungsinya terlebih dahulu, sehingga yang harus kita kuasai dulu adalah integral tak tentunya. Setelah itu akan mudah untuk mengerjakan integral tentu dengan langsung memasukkan nilai batasnya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa integral merupakan kebalikan dari turunan. Berikut bentuk umum dari turunan. Y sama dengan X pangkat N menjadi Y aksen sama dengan NX pangkat N kurang 1. Adapun bentuk integral tak tentu yakni integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 X pangkat N tambah 1 lalu tambah C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yakni dari turunan ke integral. Di mana sini kalau turunannya X pangkat 3 maka integralnya menjadi 3x kuadrat dan seterusnya. Pada contoh di sini contoh pertama, integral x
X pangkat 3 dx sama dengan 1/3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1 tambah C sama dengan 1/4 X pangkat 4 tambah C. Contoh nomor 2 yaitu integral X pangkat 5 dx sama dengan 1/6 X pangkat 6 tambah C. Contoh yang ketiga, integral 1/X pangkat 3 dx sama dengan integral X pangkat negatif 3 dx sama dengan 1/-3 ditambah 1. X pangkat negatif 3 tambah 1 tambah C sama dengan 1/-2 X pangkat negatif 2 tambah C. Contoh nomor 4, integral akar dari X dx sama dengan integral X pangkat setengah dx sama dengan 1/3/2 X pangkat 3/2 ditambah C sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Berikut telah saya tuliskan mengenai perubahan dari turunan ke integral dan integral keturunan. Pada fx-nya yaitu X pangkat 3 dapat diintegralkan menjadi 3x kuadrat. Lalu X pangkat 3 tambah 5 dapat diintegralkan menjadi 3x kuadrat. Adapun X pangkat 3 dikurang 2 dapat diintegralkan menjadi 3x kuadrat. Pada turunan X pangkat 3 tambah 10 dapat diintegralkan menjadi 3x kuadrat. Dan kebalikannya yaitu pada integral 3x kuadrat dapat diubah menjadi turunan yakni X pangkat 3, X pangkat 3 tambah 5, X pangkat 3 kurang 2, X pangkat 3 tambah 10. Apabila suatu integral diubah menjadi turunan, maka nilai konstanta dan konstantanya dapat berubah-ubah. Adapun sifat-sifat dari integral itu, yaitu 1. Integral fx kurang lebih g x dx sama dengan integral fx dx kurang lebih integral gx dx. Yang kedua, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang ketiga, integral k dx sama dengan k x tambah c. Adapun bentuk dari integral tentu, yaitu pada integral batas bawahnya yaitu a dan batas atasnya yaitu b. Fx dx sama dengan fb dikurang fa. Adapun contoh yang kelima yaitu integral x pangkat 3 ditambah x2 dx dapat diubah menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/3 X pangkat 3 tambah C. Contoh yang keenam yakni integral 4X pangkat 3 dx dapat diubah menjadi 4 dikali 1/4 X pangkat 4 ditambah C sama dengan X pangkat 4 ditambah C. Pada contoh ketujuh, yakni integral 5 dx dapat diubah menjadi 5x ditambah c. Pada contoh 8, yaitu integral 2x pangkat 4 ditambah 1 dx. 1 dx sama dengan 2 1/5 x pangkat 5 ditambah x ditambah c sama dengan 2/5
X pangkat 5 ditambah X ditambah C. Ternyata pada integral tentu juga memiliki sifat-sifatnya sendiri, yakni sifat-sifat yang ada pada integral tentu. Yang pertama, batas bawah A sampai batas atas A fx dx sama dengan 0. Yang kedua, A sampai B fx dx sama dengan negatif integral fx dx. Yang ketiga, batas dari A sampai B fx dx sama dengan batas A hingga C fx dx ditambah batas C sampai B fx dx. Lalu saya di sini tetap melampirkan contohnya, yaitu pada contoh yang ke-9 ada merupakan contoh dari integral tentu. Pada yang contoh ke-9 ada batas bawah 2 hingga 3x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3, batas atasnya 3 dan batas bawahnya 2, sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, sama dengan batas 3 pangkat 3 dari 3 adalah 27 dan pangkat 3 dari 2 adalah 8. Lalu dapat dituliskan menjadi 27 kurang 8, yaitu sama dengan 19. Pada contoh ke-10 yaitu batas 2 hingga 2 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3, batas atasnya 2 dan batas bawahnya 2 juga. Dapat dituliskan menjadi sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 0. Pada contoh nomor 11 ada batas dari 3 hingga 2 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3, batas atasnya 2 dan batas bawahnya yaitu 3. Dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8 dan 3 pangkat 3 yaitu 27, dan dapat dituliskan menjadi 8 dikurang 27. Hasilnya sama dengan negatif 19. Adapun contoh soal nomor 12 yakni batas 2 hingga 3x pangkat 2 dx sama dengan batas 2 hingga 5 3x pangkat 2 dx ditambah 5 batas 5 hingga 3 x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2 ditambah x pangkat 3 batas atasnya 3 batas bawahnya 5. Dapat dituliskan menjadi 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Lalu hasilnya dapat dituliskan menjadi negatif 8 ditambah 27 sama dengan 19. Adapun contoh soal nomor 13 di sini dituliskan menggunakan akar, yaitu integral x pangkat 3 per akar x dx sama dengan integral x 3 per x pangkat setengah dx. Lalu ada batas dari x
pangkat 5 per 2 dx sama dengan 1 per 7 per 2 x pangkat 7 per 2 ditambah c sama dengan 2 per 7 x pangkat 7 per 2 ditambah c. Lalu pula ada contoh yang terakhir, yakni contoh nomor 14, yaitu integral 2x x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 dx. Integral dari 2x pangkat 3 tambah 4x dx sama dengan 2 dikali 1 per 4 x pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 per 2 x pangkat 2 tambah c sama dengan 1 per 2 x pangkat 4 ditambah 2 x pangkat 2 ditambah c. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.